Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Pramulia Ramadhani dengan NIM H.2010-258 dari kelas PGSD 6A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PPT dari jurnal yang saya ambil, yaitu Ragam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk Informasi Pertanian di Masa Pandemi. Nah, di sini adapun judul dari artikel tersebut yaitu Ragam Penggunaan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk Informasi Pertanian di Masa Pandemi, kasus anggota Serikat Petani Indonesia atau SPI Cabang Tuban, Kediri, dan Ponorogo, Jawa Timur. Nah, adapun penerbit dari artikel ini Jurnal Komunikasi Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 2022. Adapun penulisnya yaitu Siti Aisyah Rizky Nurrahmah dan Asri Sulistiawati. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang memengaruhi perkembangan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Teknologi digital merupakan salah satu dari perkembangan alat komunikasi. Media TK memiliki dimensi yang luas seperti televisi, radio, telepon genggam, video, telex, sistem informasi suara, fax, komputer pribadi, dan internet. Nah, adapun yaitu tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TK bagi para petani yang menjadi anggota SPI tinggi, sehingga penyuluhan pemerintahan dapat terjadi secara merata. TIK merupakan kebutuhan manusia dalam mengambil, memindahkan, mengelola, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang bertujuan untuk keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Nah, adapun di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan didukung oleh data kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Jika dilihat dari lamanya mengakses dalam satu kali penggunaan atau durasi, mayoritas petani menggunakan alat TIK untuk pertanian kurang dari 3 jam per hari, dan aplikasi yang paling sering digunakan yaitu WhatsApp dan Facebook. Nah, adapun hasil dari artikel ini yaitu tabel jumlah dan presentasi, frekuensi dan durasi penggunaan TDK. Nah, di sini ada variabel frekuensinya, kategori rendah kurang dari 3 kali per minggu dengan jumlah 13, presentasinya 32,5%. Sedangkan frekuensi sedang 3 sampai 5 kali per minggu dengan jumlah 15 dengan presentasinya 37,5%. Nah, frekuensi kategori tinggi lebih dari 5 kali per minggu dengan jumlah 12 dengan presentasi 30%. Nah, adapun durasinya yaitu untuk kategori rendah kurang dari 6 jam per minggu, jumlahnya 14, presentasinya 35,0%. Durasi kategori sedang 6 sampai 12 jam per minggu dengan jumlahnya 13 dengan presentasi 32,5%. Dengan kategori durasi kategori tinggi lebih dari 12 jam per minggu, jumlahnya yaitu 13 dengan presentasi 32,5%. Nah, adapun tabel 2 ini menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi pada penelitian ini tergolong pada kategori sedang 3,5 kali per minggu, yaitu sebanyak 38% atau 15 responden. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa petani anggota SPI Jawa Timur, Cabang Tuban, Kediri, dan Ponorogo dalam penggunaan media elektronik serta media digital untuk mengakses informasi pertanian diakui hanya beberapa kali saja dalam kurun waktu seminggu. Hal ini dikarenakan mereka disibukkan dengan kegiatan bertani, bahkan kegiatan lain seperti guru mengaji, mencari pakan ternak bagi petani yang mempunyai kambing atau sapi, bahkan berjualan di warungnya. Kesempatan dalam mengakses informasi pertanian dapat mereka lakukan di malam hari saja, karena
Pada pagi hingga sore hari mereka disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Nah, selain itu, akibat dari pandemi ini, sekolah juga dilakukan secara daring. Akibat dari sekolah daring inilah mereka membutuhkan alat-alat digital seperti laptop, handphone, dan tentu saja internet. Kebanyakan responden hanya memiliki dua bahkan satu smartphone dalam satu rumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan mereka harus berbagi dalam penggunaan media digital. Nah, para petani juga menyadari eh, mereka lebih aktif menggunakan smartphone dikarenakan adanya pandemi ini. Pembatasan sosial berskala besar memang memicu mereka untuk mencari informasi, bahkan tetap menjalankan komunikasi antar anggota SPI melalui sistem daring. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Harahap 2016. Pada penelitian Harahap 2016 menunjukkan bahwa penggunaan alat TIK dengan pemanfaatan internet masih rendah, yaitu hanya kurang lebih 67% responden yang menggunakan lebih dari satu kali dalam satu minggu. Nah, hal ini diakibatkan selain tingkat pendidikan petani yang masih rendah, infrastruktur juga belum maksimal dikarenakan lokasi penelitian tersebut berada pada daerah perbukitan. Nah, adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas menggunakan 3 hingga 5 kali per minggu untuk mengakses informasi pertanian. Nah, adapun jika dilihat dari lamanya mengakses dalam satu kali penggunaan atau durasi, mayoritas petani menggunakan alat TIK untuk pertanian kurang dari 3 jam per hari dengan aplikasi yang paling sering digunakan yaitu WhatsApp dan Facebook. Hasil penelitian ini ini penting untuk pemerintah agar dapat menggalakkan penyuluhan pertanian yang merata tentang pemanfaatan TIK. Hal ini dikarenakan sejauh ini para responden sangat jarang bahkan hampir tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari pertanian dan dari pemerintah. Nah, di sini ada pun kelebihan dari artikel tersebut yaitu penjelasan mengenai sampel, metode dan hasil dari penelitian dijelaskan secara jelas dan rinci. Format penulisan rapi dan tersusun. Kekurangannya dari artikel ini adalah terdapat beberapa kalimat yang kurang dapat dipahami oleh orang awam. Penulisan paragraf yang terlalu panjang dapat membuat para pembaca tidak membaca dengan teliti. Kurangnya gambar untuk menjelaskan data yang ada sehingga membuat beberapa pembaca bingung data apa saja yang dijelaskan. Nah, adapun dampak dari artikel ini yaitu hasil penelitian ini penting untuk pemerintah untuk menggalakkan penyuluhan pertanian yang merata tentang pemanfaatan TIK. Hal ini dikarenakan sejauh ini para responden sangat jarang bahkan hampir tidak pernah eh, mendapatkan penyuluhan pertanian dari pemerintah. Nah, sekian presentasi artikel PPT dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.